Kemudian yang kedua, dia mengemis padahal dia seorang hakim di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kemudian yang selanjutnya, dia disuruh membayar segala apa saja yang telah ia lakukan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Inilah yang paling sangat sulit bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena rohani manusia terkadang-kadang sulit untuk menerima keadaan mereka di hadapan manusia. Karena sesungguhnya yang paling berat musuh dalam hati manusia adalah nafsu. Maka dalam hal ini berkatalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sesungguhnya nafsu atau sesungguhnya syahwat itu bergantung kepada nafsu. Dan sesungguhnya nafsu itu akan mati di saat kematian merenggut manusia. Dan sesungguhnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada hati manusia. Dan hati manusia tidak akan bisa mati ketika kematian merenggut manusia tersebut. Yang artinya adalah ehwal keadaan hati manusia apabila ia ingin menghidupkan hatinya, maka ia harus merendahkan dirinya dan hatinya di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Yang itulah yang harus kita lakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli ketika ia diuji masalah kepribadiannya. Kemudian Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata kepada Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli, apa tanggapanmu tentang dirimu di hadapan manusia? Maka dijawablah sama Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli, diriku ini sesungguhnya sangatlah hina di hadapan manusia. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika manusia tidak punya jabatan, mereka dihina. Ketika manusia tidak mempunyai harta, mereka diremehkan. Ketika seorang manusia tidak mempunyai apa-apa, mereka disingkirkan. Disitulah kita seharusnya bercermin bahwasanya kita hidup di dunia ini tergantung kepada Allah. Allah berhak untuk merendahkan diri kita, dan Allah juga berhak untuk meninggikan derajat kita. Dan disinilah jatuhnya manusia. Ketika mereka diangkat derajat mereka di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, kadang-kadang mereka lupa bahwasanya derajat tersebut adalah dari Allah. Dan disinilah fungsinya ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf tersebut tujuannya tidak lain adalah untuk memperbaiki hati seorang manusia. As-siqatu billah ma'al hubbil faqri. Dia tidak tergantung kepada seseorang, dia tidak tergantung kepada pujian, dia tidak tergantung kepada kemiskinan, dia tidak tergantung kepada jabatan, tetapi dia bergantung kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasanya derajat manusia itu tergantung kepada ehwalnya, keadaannya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita kaitkan yang dikatakan oleh seorang wali Allah, seorang sufi, Al-Imam Az-Zunun Al-Musri, beliau mengatakan, hendaklah engkau merangkul kefakiran. Apa arti dari kefakiran? Kefakiran di sini adalah manusia sangat berharap rahmat dan karunia Allah. Mereka tidak berharap kepada siapapun kecuali rahmat Allah. Itulah kefakiran. Kemudian orang-orang yang merasa diri mereka fakir,
Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia, walaupun dihina. Itulah orang-orang yang memiliki jiwa yang fakir kepada Allah. Orang-orang yang memiliki jiwa yang fakir, mereka tidak peduli apakah mereka itu kaya, apakah itu mereka memiliki jabatan yang tinggi, tetapi mereka hanya peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan derajat manusia itu tinggi di hadapan Allah. Makanya dalam ilmu tasawuf itu diutamakan riyadhah. Apa arti riyadhah? Setelah kita mengetahui itu syariat, kita disuruh untuk mengamalkan syariat. Dan itu yang disebut dengan riyadhah. Riyadhah artinya adalah kita memusatkan segala pikiran kita kepada Allah. Maka timbullah tadi yang namanya orang pergi ke masjid, kemudian mereka berkhalwat. Artinya apa? Beribadah menyendiri di hadapan Allah, sehingga mereka betul-betul fokus kepada ibadah. Dan inilah yang dilakukan orang-orang terdahulu, termasuk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dirundung kedukaan, kesedihan, Nabi Muhammad meriyadhahkan dirinya. Pergilah ke Gua Hira meminta petunjuk Allah. Dan disitulah Allah memberikan petunjuk. Begitu juga dengan kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika kita ditimpa musibah, maka beriyadhahlah, menyepilah kita beribadah di hadapan Allah. Jauhi dari segala bentuk yang mengganggu hati kita, yang mengganggu pikiran kita untuk fokus kepada Allah. Dan inilah yang ditekankan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasanya ehwal manusia itu tergantung kepada riyadhahnya, tergantung kepada hatinya menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan tentang tasawuf, la tatrukiz zikra li'adami hudurika ma'allahu fi. Artinya, janganlah engkau meninggalkan zikir kerana tiada wujud kehadiranmu beserta Allah di dalamnya. Yang artinya adalah, jangan kita sedikit pun meninggalkan zikir, walaupun Allah itu tidak pernah wujud di hadapan kita. Artinya adalah, sesungguhnya Allah itu bisa dirasakan melalui mata hati. Maka pernah suatu ketika bertanyalah seorang Arab Badui kepada seorang ahli sufi, Muhammad bin Ali bin Husain. Dia berkata, wahai Muhammad bin Ali bin Husain, apa yang menyebabkan dirimu menyembah Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawablah, aku tidak pernah menyembah sesuatu kecuali aku pernah melihatnya. Terus bagaimana engkau melihat Tuhanmu? Sesungguhnya aku melihat Tuhanku melalui mata hatiku, dan aku melihat Tuhanku melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Quran, dan aku melihat Tuhanku melalui keagungan-Nya yang ada di dunia ini dan juga di langit. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sebenarnya ini kalau kita perhatikan, kenapa Allah itu tidak mewujudkan dirinya di hadapan kita? Maka dalam hal ini sesuai yang pernah dialami Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan dirimu ya Allah, sesungguhnya aku ingin melihatmu. Kemudian Allah berkata, sesungguhnya engkau tidak sanggup melihatku wahai Musa. Maka ketika itu pun Allah menyuruh Nabi Musa untuk pergi ke Bukit Tursina. Pergilah. Sampainya di Bukit Tursina, yang pertama sekali Allah turunkan adalah
tiang-tiang aras itu dari langit ke-7 sampai ke bumi. Terkejutlah Nabi Musa. Penghuni langit yang pertama turunlah, diperlihatkan, bergetarlah hati Nabi Musa. Kemudian langit yang kedua diperlihatkan sampai langit yang ke-7. Maka berkatalah seorang malaikat kepada Nabi Musa yang memikul aras itu. Malaikat yang memikul aras itu dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kupingnya ini sampai ke bahunya ini jauhnya itu 700 tahun. Itu baru kuping sampai ke ini, belum badannya lagi. Berkatalah malaikat tersebut, "Wahai Musa, kenapa engkau berani betul ingin melihat Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kami malaikat-malaikat yang sudah ditugaskan oleh Allah tak berani berkata demikian." Tetapi Nabi Musa mengatakan, "Sesungguhnya ini untuk meyakinkanku." Maka ketika itu pun setelah semuanya diperlihatkan, maka Allah wujudkanlah. Tetapi apa yang terjadi? Pingsanlah Nabi Musa, sampai-sampai rambutnya pun menjadi putih. Putih. Orang kalau putih katanya dah tua kan? Nah, ini putih bukan karena tua, tetapi karena tak bisa sanggup melihat cahaya Allah. Sampai-sampai Nabi Musa terpingsan dan bukit yang ada di Bukit Sina itu pecah, meledak. Maka apa kata Nabi Musa? "Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu ya Allah." Artinya apa? Manusia tidak sanggup melihat Allah, wujud Allah selama mereka hidup di dunia. Tak bisa. Kerana wajah kita, mata kita, kulit kita memiliki kelemahan. Tak bisa bapak-bapak dan ibu-ibu. Tetapi Allah bisa dilihat melalui mata batin. Bagaimana cara mengasah mata batin? Dengan zikirlah. Makanya kita bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita setelah sholat, maka dawamkanlah zikir kita kepada Allah. Dalam ilmu tarekat atau dalam tasawuf, mereka melakukan zikir tersebut seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu hadir. Hadir di hadapan mereka, mendawamkan apa saja yang mereka lakukan. Kemudian yang selanjutnya mereka teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid." Sesungguhnya kami sangat dekat dengan kamu daripada urat leher. Maka ini pernah dibuktikan ketika manusia betul-betul merasakan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah Subhanahu wa taala hadir. Hadir. Maka dalam hal ini dibuktikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwasanya ketika manusia melakukan sesuatu, ketika manusia melakukan perbuatan yang soleh, maka Allah hadir ketika itu dan melihat apa yang kita lakukan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dalam ilmu tarekat atau ilmu tasawuf itu, mereka itu lebih condong as-siqatu billah ma'a hubbil faqri. Artinya apa? Ketika mereka betul-betul berzikir kepada Allah, mereka dalam hati mereka itu timbul kecintaan terhadap Allah. Ketika timbul kecintaan kepada Allah, itu berpengaruh kepada ehwal kita, keadaan kita, sehingga ketika kita solat seolah-olah kita betul-betul bersujud di hadapan Allah. Ketika kita berzikir seolah-olah kita betul-betul melihat Allah. Ketika kita betul-betul solat, maka Allah betul-betul ada di hadapan kita. Inilah yang dilakukan oleh para wali-wali Allah terdahulu, sehingga mereka merasakan hadir dimanapun mereka berada. Walaupun tidak di masjid, mereka bisa solat di tempat lain. Beginilah mendawamkan zikir tadi bapak-bapak dan ibu-ibu.
Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, li'anna ghaflataka an wujudi zikri ashaddu min ghaflatika fi wujudi zikrin. Yang artinya adalah ketika kelalaianmu di dalam tidak berzikir kepada Allah lebih buruk daripada kelalaianmu di dalam berzikir kepadanya. Artinya adalah ketika manusia mereka tidak sanggup untuk berzikir kepada Allah, itu lebih buruk daripada manusia itu sama sekali tidak berzikir. Artinya adalah ketika manusia tersebut jauh dari Allah, itu lebih buruk daripada mereka tidak pernah sama sekali mengingat Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita perhatikan kenapa orang-orang yang berilmu itu lebih berat hukumannya daripada orang yang tak berilmu. Karena orang yang berilmu itu kalau seandainya dia tahu tapi tak diamalkannya, lebih buruk pula. Orang yang tak berilmu wajar dia tidak tahu, tetapi orang yang tahu kemudian tidak dia amalkan, lebih buruk daripada orang yang tidak tahu. Itu maksudnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sangat berat bagi kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Makanya dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan al-istiqamah afdalu min alfi karamah. Ketika manusia itu istiqamah, itu lebih afdal daripada 1000 karamah. Kenapa? Ketika kita betul-betul istiqamah dalam berzikir, maka itu sangat baik bagi orang-orang yang kenal tentang zikir. Yang paling susah sekarang ni kan zikir sehari besok tidak. Kemudian dizikir sekali seminggu baru zikir. Yang paling susah sekarang adalah zikir ketika solat, habis itu tak zikir-zikir lagi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita perhatikan kenapa Allah itu menyuruh kita berzikir? Maka dalam hal ini sesuai dalam firman Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikir kepada Allah menenteramkan hati. Maksudnya apa? Ketika manusia digoda oleh iblis dan setan, ketika manusia di dalam kesusahan, maka zikir inilah penunjuk jalan bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Dengan zikir. Maka karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita perhatikan, orang yang tak berzikir itu, kalau kita tanya dia perkataannya, kemudian kalau kita lihat perbuatannya, itu seolah-olah tak terarah. Sampai-sampai dalam hal ini Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ketika manusia hendak melakukan sesuatu, maka hendaklah hati manusia dibersihkan dahulu. Hatinya harus dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Karena kalau tak dibersihkan dengan zikir, maka dia akan berkata sesuai dengan apa yang diingatnya. Kemudian Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ketika manusia hendak berkata, maka hendaklah manusia tersebut betul-betul melaksanakan karena Allah. Artinya apa? Ketika kita tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu bukan karena Allah, maka iblis dan setanlah yang akan menyesatkan kita. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kan, kalau bicara itu, kalau tak penting kali bicara, jangan bicara. Kadang-kadang gara-gara bicara sedikit, bukan karena Allah, rupa-rupanya yang keluar itu bisikan setan semuanya. Akhirnya bagaimana? Satu kampung langsung berkelahi. Inilah penyebabnya bahwasanya lisan manusia ini tidak boleh berkata kecuali hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat zikir itu bapak-bapak dan ibu-ibu adalah tujuannya adalah agar hati manusia terbimbing
dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi dari segala larangannya. Maka dalam ilmu tasawuf itu digunakanlah bagi orang-orang yang betul-betul memahami ilmu tasawuf. Yang pertama sekali adalah mendawamkannya, istiqomahkannya. Kemudian yang kedua, mereka betul-betul mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan hal yang lain. Artinya apa? Mereka memfokuskan dengan zikir. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang betul-betul memahami dari tasawuf, mereka betul-betul dan dalam hati mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah bapak-bapak dan ibu-ibu, orang kalau dalam solat saja, dimanapun dia berada, kalau pikirannya melayang-layang, ini lebih buruk lagi daripada orang yang solat tetapi dia tak berilmu. Kenapa? Ketika dia solat, Allahu Akbar, kadang-kadang sampailah pikirannya ke rumah istrinya, kadang-kadang sampailah pikirannya ke tempat lain, sehingga di sini disinggung oleh Allah, fawailul lil musallin, maka celakahlah bagi orang-orang yang solat, allazina hum an salatihim sahun, mereka di dalam solatnya dalam keadaan lalai. Kemudian disinggunglah oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Artinya adalah ketika manusia dikatakan di dalam Al-Quran itu, la taqrabus salata wa antum sukara, janganlah engkau mendekati salat kecuali dalam keadaan sukara, artinya mabuk. Selain mabuk karena minuman, maka disinggunglah Imam Ghazali orang-orang yang sukara, mabuk karena dunia, tak khusyuk mereka dalam solat. Inilah pentingnya zikir bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa di dalam tarekat atau dalam tasawuf mereka senantiasa mendawamkan zikir, mereka senantiasa istiqomah dalam zikir? Karena mereka sesuai yang dikatakan Allah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan zikir kepada Allah hati manusia akan tenang. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, fa'asa ayyarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrihi ma'a wujudi yaqzah, yang artinya mungkin sahaja Allah akan menaikkanmu dari tahap berzikir disertai dengan kelalaian ke tahap berzikir disertai dengan kesadaran. Yang artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika seseorang betul-betul mereka berzikir, maka disitulah Allah menaikkan derajat mereka. Ketika yang pertamanya hanya lidahnya saja berzikir, kemudian Allah pusatkan, Allah naikkan hati mereka dengan kesadaran. Ketika kita berzikir subhanallah, subhanallah, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesadaran kepada kita tentang pentingnya berzikir. Sehingga dalam hal ini ketika kita mengucapkan subhanallah, timbullah dalam hati kita bergetar, menangis. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu berbeda. Orang yang kenal dengan Allah, orang yang tak kenal dengan Allah itu berbeda. Orang yang kenal dengan Allah ketika disebutkan nama Allah, subhanallah, menangis hatinya. Tetapi orang yang biasa-biasa saja, subhanallah, ada yang ketawa, ada pula cengengesan. Kenapa? Mereka ada yang sadar dengan apa yang mereka lakukan, ada yang tak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Nah, disinilah yang pentingnya bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Yang pertama sekali adalah membiasakan lidahnya untuk berzikir. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa min zikrin ma'a wujudi yaqzah ila zikri ma'a wujuhuduri, yang artinya adalah dari tahap berzikir disertai dengan kesadaran ke tahap berzikir disertai dengan kehadiran. Maka dalam hal ini orang-orang yang betul-betul mengamalkan zikir yang pertama sekali dengan lidahnya, maka timbul dari hatinya kesadarannya, maka mereka betul-betul sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa
orang yang berilmu itu kadang-kadang kalau tak berakhlak seperti setan dia. Iya, seperti setan. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Manusia itu di hadapan Allah, orang yang penuntut ilmu adalah orang yang mengakui kebodohannya. Artinya apa? Berakhlak dia di hadapan Allah. Saya tak punya apa-apa. Tetapi kalau seandainya penuntut ilmu mereka merasa berilmu, maka mirip dengan setan. Setan itu bapak-bapak dan ibu-ibu, penyebabnya dia itu menjadi sombong, tak berakhlak. Maksudnya apa? Ketika dia diajari ilmu, maka dia seolah-olah lebih berilmu. Ini yang tak boleh. Orang yang berilmu, maka mereka lebih seharusnya tidak mempunyai ilmu. Artinya apa? Hati manusia sebenarnya tergantung kepada dekat mereka dengan Allah. Karena itulah setan atau iblis ilmunya lebih tinggi daripada manusia, tetapi akhlaknya tidak ada. Dan manusia lebih tinggi derajatnya daripada setan dan iblis kalau mereka memiliki adab dan akhlak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kenyataannya memang iya, banyak yang berilmu tapi akhlak tak ada. Korupsi jarang juga. Dah tahu korupsi kemarin dah bertahun-tahun bilang masuk penjara, ditembak, besok ada juga lagi. Kenapa? Akhlak tadi tak ada. Tak malu mereka di hadapan Allah. Apalagi sekarang ini yang korupsi itu adalah orang-orang yang berilmu lagi. Kenapa? Karena mereka tak mempunyai adab dan akhlak di hadapan Allah. Tak merasa ada rasa malu di hadapan Allah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala mengutusku adalah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak dahulu. Inilah tujuan tasawuf. Maka dalam hal ini berkatalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau termasuk dari muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, "Faman zada 'alaihil khuluq, fazada 'alaihi dinu." Artinya adalah barang siapa bertambah akhlaknya, maka bertambah juga agamanya. Artinya adalah sesungguhnya tasawuf ini mengajarkan untuk berakhlak. Berakhlak bapak-bapak dan ibu-ibu. Tasawuf itu ujungnya itu adalah mengajarkan berakhlak. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan at-tasawuf adalah mengajarkan yu'allimun nasal khuluq, mengajarkan manusia tentang akhlak. Wa man zada 'alal khuluq fazada 'alaihi dinu. Barang siapa yang bertambah akhlaknya, maka bertambah juga agamanya. Dan ini saling berkaitan. Kenapa? Orang-orang yang tidak mempunyai akhlak di hadapan Allah, maka derajatnya tidak akan tinggi di hadapan Allah. Inilah pentingnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa ketika kita solat kita tidak boleh sombong? Kenapa ketika kita solat kepada Allah kita tidak boleh meninggi hati, merasa lebih hebat atau merasa lebih tinggi? Karena kita diajarkan bagaimana berakhlak dahulu. Ketika kita menghadap kepada Allah, maka dalam hati kita tanamkan, ya Allah, aku tak mempunyai ilmu sedikit pun. Aku tak mempunyai pengetahuan sedikit pun. Ketika manusia berkata demikian, maka Allah angkat derajat manusia. Gitu caranya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika kita ingin diangkatkan derajat kita di hadapan Allah, maka jangan merasa kita berilmu, tapi anggaplah kita tak berilmu. Ketika manusia merasa dirinya tak berilmu, Allah beri mereka ilmu. Itulah ilmu tasawuf tadi. Sehingga dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwasanya ketika manusia
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, ketika manusia diuji dengan amal ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya melihat apakah mereka betul-betul tunduk kepada Allah, bukan membangga-banggakan. Disinilah perbedaannya. Orang-orang yang mengucapkan sesuatu sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan nafsunya. Orang-orang yang sesuai dengan perintah Allah, ketika mereka berbicara karena Allah. Kalau orang-orang yang berbicara karena nafsu, biasanya ketika teringat terucap, ketika nafsu teringat terucap, tanpa memikirkan dampak dan mudaratnya. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika manusia berzikir, maka hendaklah mereka betul-betul mendawamkannya. Artinya apa? Betul-betul kita itu istiqomah. Betul-betul kita itu mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui kehadiran hati. Tuh. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa min zikrin ma'uji huduri ila zikri ma'a ghaibati ghammasi wal mazkuri, yang artinya adalah dari tahap berzikir disertai dengan kehadiran ke tahap berzikir di mana telah gaib daripada kewujudan. Artinya adalah ketika manusia berzikir kepada Allah, maka disitulah terbukalah pintu gaib. Kehadiran kita masalah zikir, pintu mata hati kita terbuka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan kita sampai takjub ketika dibukakan pintu gaib. Mata hati kita ini bisa menembus alam gaib. Mata ini tak bisa, tapi mata hati bisa, selama kita mendawamkan zikir. Ketika kita menghadirkan zikir kita dengan kesadaran kita, maka Allah bukakanlah pintu kegaiban. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita istiqomah, timbullah tadi karomah. Ketika kita sedang berbuat sesuatu, ada saja karomah yang Allah berikan. Inilah bukti Allah Subhanahu wa taala itu hadir dan dekat dengan manusia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan kita menilai bahwasanya zikir itu hanya sekedar untuk lidah saja, tetapi zikir itu adalah untuk merasakan keberadaan Allah, dan disitulah Allah membukakan pintu gaib tadi. Ketika manusia sudah dibukakan pintu gaib, maka terlihatlah yang tak nampak. Sesuatu yang tak nampak oleh mata manusia dinampakkan melalui mata hati. Ketika manusia tidak bisa berbicara melalui lisan, maka ia bisa berbicara melalui mata hati. Begitulah para wali-wali Allah terdahulu. Mereka bisa tinggi derajatnya di hadapan Allah ketika mereka betul-betul mendawamkan zikirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamati mautil qalbi adamul huzni. Tanda-tanda manusia itu matinya hati, mereka tidak ada rasa sedih. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahanlah jangan sampai hati kita ini mati ketika kita berbuat jahat, tak ada rasa sedih sedikit pun. Ketika kita tidak sholat, tak ada rasa penyesalan. Kan banyak orang seperti itu. Ketika mereka berbuat jahat, ketawa-ketawa. Ketika mereka berbuat tidak mau melakukan sholat, merasa tidak berdosa. Ini yang paling berbahaya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita ini mati. Karena seandainya hati kita ini mati, maka inilah yang disebut dengan kerugian yang sangat besar dan tidak bisa diobati kecuali dengan taubat. 10 menit. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati
wa tarakun nadami ala ma fa'altuhu min wujudiz zalalati, yang artinya adalah ketika hati manusia itu mati, maka tiada sedikit pun mereka sedih di atas apa yang telah mereka lakukan. Kemudian mereka meninggalkan, yaitu tiada merasakan sedikit pun rasa penyesalan di atas apa yang telah mereka lakukan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, usuluka ila zikri, usuluka ila Allah, usuluka ila ilmi bihi, yang artinya adalah sampainya engkau kepada Allah adalah sampainya engkau kepada pengetahuan mengenalnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ketika kita kaitkan dengan ilmu, bahwasanya ma'rifatullah dalam ilmu tarikat itu disebutkan yang pertama kali adalah syariat, yang kedua ma'rifat, yang ketiga adalah hakikat. Jadi kalau seandainya kita yang pertama sekali adalah syariat, kemudian tarikat, kemudian ma'rifat, kemudian hakikat, maka 4 unsur ini harus kita lalui. Tujuan kita melalui ini adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ada seorang wali Allah, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, mengatakan ketika manusia tidak mengenal lagi nafsu mereka, ketika manusia tidak mengenal lagi siapa diri mereka kecuali mereka mengenal Allah, maka inilah yang disebut dengan arif billah. Arif billah di sini adalah wali-wali Allah. Ketika mereka berjalan itu tujuannya adalah karena Allah. Ketika mereka berkata tujuannya karena Allah. Kenapa? Sampainya ilmu tersebut disebabkan keinginan mereka dekat dengan Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita mempelajari ilmu, lihat dulu ilmunya tersebut. Apakah ilmu tersebut betul-betul mengantarkan kita kepada Allah atau tidak? Yang paling sulit sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu kan satunya, mereka mempelajari ilmu, tetapi ilmu tersebut hanya untuk duniawi saja. Kadang-kadang hanya untuk mencari uang. Bolehlah manusia ini disuruh menuntut ilmu, tetapi yang paling penting sekali adalah carilah ilmu yang betul-betul bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka inilah yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasanya usuluka ilallah ma'usulika ala ilmin. Sampainya manusia kepada Allah sesuai dengan sampainya manusia tentang ilmu dan ma'rifat manusia. Ketika manusia betul-betul ma'rifat kepada Allah, maka disitulah ilmu manusia sampai kepada Allah. Maka dalam hal ini pernah berkata seorang wali Allah, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, sesungguhnya cita-cita yang sebenarnya, sesungguhnya masa depan yang sebenarnya adalah ketika engkau bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari segala murkanya, dan engkau bisa menjauhi dari segala nerakanya dan bisa masuk ke dalam surganya. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita cita-cita kita yang sesungguhnya bisa tercapai, maka cita-cita itu adalah ketika kita betul-betul bisa menyenangkan Allah, mencari keredaan Allah. Itulah sebenarnya. Kalaulah kita menganggap cita-cita saya untuk mencari duit, cita-cita saya untuk membangun rumah besar, itu hanyalah nafsu yang kita rasakan, bukanlah mata hati. Nafsu. Orang kadang-kadang menilai cita-cita saya adalah membangun rumah, cita-cita saya adalah ingin membeli mobil, cita-cita saya ingin pergi ke planet
cita-cita saya ingin jadi presiden. Itu adalah cita-cita yang sesuai dengan nafsu syahwat. Tetapi sebenarnya cita-cita yang berdasarkan dari hati adalah cita-cita yang betul-betul mencari keredaan Allah, menyenangkan Allah, sehingga ia bisa tercegah dari neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah tujuan tarekat. Pertama sekali adalah syariat, yang kedua tarekat, yang ketiga ma'rifat, yang keempat baru hakikat. Jadi dalam unsur ilmu tasawuf itu adalah tasfiyatul qalbi, membersihkan hati dari segala bentuk kesombongan, membersihkan hati dari segala bentuk keegoisan. Jadi ketika kita mempelajari tasawuf itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang dibersihkan adalah egois, angkuh, merasa lebih hebat. Makanya kalau kita lihat baru menguasai ilmu hadis, besok-besok keluar fatwa. Baru menguasai ilmu tafsir, tiba-tiba mengadili orang. Baru menguasai ilmu yang lain, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Padahal ilmu itu luas. Makanya dalam ilmu tasawuf itu, ilmu yang paling tinggi adalah ilmu bagaimana merendahkan diri, bagaimana merendahkan hati kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Sehingga itulah yang membuat derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan Pak. Ada orang yang ilmunya tinggi, tapi dia suka meremehkan orang lain, atau memang dia tak diri apakah kurang berzikir, atau memang dia sombong gitu. Dia memang S1, S2 tapi dia istilahnya menjaga akhlak, adab ini kurang gitu. Itu apa memang kurang berzikir atau memang sombong jatuhnya? Baiklah. Ada lagi Pak? Tak ada. Jadi begini, sesuai yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah. Barang siapa yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka sesungguhnya ia termasuk orang yang sombong. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang yang mengatakan dirinya lebih baik daripada orang lain, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang sombong, walaupun dia berilmu. Penyebab dia sombong adalah karena mereka tidak pernah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ada. Ini yang susah bapak-bapak dan ibu-ibu. Orang kadang-kadang ilmu ada, tapi merasakan kehadiran Allah itu yang susah. Ilmu tinggi-tinggi, S1, S2, S3, S4, kalau perlu S5. Tetapi belum tentu orang itu sampai kepada derajat ma'rifat. Artinya apa? Merasakan kehadiran Allah. Itu yang susah. Susah sekali bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi ilmu ini sebenarnya itu orang-orang yang sombong, tapi sebenarnya adalah mereka tak pernah merasakan kehadiran Allah. Samalah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika ditimpa musibah teringat Allah. Ya Allah, di mana engkau ya Allah? Tapi ketika dia sehat atau ketika apa? Lupa dia. Itulah sifat manusia itu. Jadi ketika manusia ini dia sehat, dia menganggap dia lebih hebat daripada orang lain. Padahal apa? Allah hadir ketika itu. Itulah tanda-tanda orang yang tak ingat kepada Allah. Tapi ketika manusia itu hampir sekarat lagi, baru dia ingat kepada Allah. Nah, inilah ibarat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum a'yunun, mereka mempunyai mata tapi tak pernah melihat, mereka mempunyai hati tapi tak mendalami. Dan Allah pun juga menyindir demikian, mereka mempunyai telinga tapi tak mendengar, tak menghayati dimanapun mereka berada, Allah itu hadir dengan mereka. Itu tadi Pak, tanda-tanda orang yang tak ingat kepada Allah. Makanya ilmu tasawuf tadi tujuannya adalah untuk
mengingatkan hati manusia tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ada lagi, Pak? Jadi mudah-mudahan tujuan kita mengaji ini adalah merendahkan hati, bukan menyombongkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kita tak apalah artinya ilmu tinggi-tinggi, rupa-rupanya masuk neraka kan? Biarlah kita ilmunya sedikit, tetapi bisa membuat kita masuk surga. Itulah ilmu tasawuf tadi. Kalau ada ilmu tasawuf yang menyimpang orangnya, bukan ilmunya, begitu. Kadang-kadang yang menyimpang ini orang yang sombong. Jadi dalam ilmu tasawuf itu yang diidentikan dengan ketawaduan, rendah hati. Jadi orang-orang terdahulu itu mengatakan ketika mereka mempelajari tasawuf, rendah hati. Ketika dia melihat orang tua, dia anggapnya orang tua itu lebih soleh, lebih mulia daripada dia. Ketika dia lihat anak kecil ini lebih tidak berdosa daripada saya ini banyak dosanya. Begitulah ilmu tasawuf tadi. Tapi kalau orang menganggap, wah saya ini lebih hebat. Kenapa? Karena saya ini berilmu. Itu setan dah masuk itu. Mudah-mudahan segala apa yang kita dengar senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah kajian kita. Semoga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.